Halo semua, jumpa lagi di pembahasan soal MIPA Kimia tingkat nasional tahun 2024. Kita akan lanjutkan pembahasan soal kimia fisik, soal nomor 3. Reaksi berikut A menjadi B, B menjadi C. Memiliki nilai konstanta laju K1 sekian, K2 sekian. Ada 3 soal ya. Kita fokus pada soal A dulu. Jika konsentrasi awal A adalah 0,2 molar, tentukan konsentrasi C pada saat 30 menit. Ini reaksinya ini ya, berantai ya. Chain reaction dari A ke B, B ke C. Reaksi yang kita bisa sebutnya seri ya. Kita bikin modelnya dulu aja. Berarti ini kita punya dari A dulu. Berarti min dA per dt ini akan sama dengan minus K1. dA per dt ini berarti sama dengan minus K1 kali konsentrasi A. Kita anggapnya ini ya, lajunya elementer ya. Jadi orde laju akan kita samakan dengan koefisiennya. Kemudian untuk dB ini berarti ketambahan dari A, K1A, tapi dia berkurang juga, jadi C. Nah gini. Kemudian DC per DT ini ketambahan dari B, jadi K2B. Nah kayak gini. Oke, kita selesaikan dulu aja. Ini kita namai sebagai persamaan 1. Yang ini persamaan 2, ini persamaan 3. Kita bahas dulu persamaan 1. Ini kalau kita selesaikan, kita akan dapatkan dA per A sama dengan minus K1 dt, kan gitu ya. Kalau kita integralkan nih dari 0 ke T, yang ini dari A0 ke A. Ini berarti kita akan dapat ln A per A0 sama dengan minus A1T. Atau kalau dalam bentuk eksponen kita bisa dapat A sama dengan A0 dikali eksponen pangkat K1T. Oke, kita simpan dulu ini. Hubungan A terhadap waktu ya. Terus kemudian kita lanjutkan untuk ke persamaan 2. Persamaan 2. Oke, ini kita bisa ubah bentuknya. Kita pindahkan K2B-nya ke kiri, jadi dB per dt plus K2B sama dengan K1A. Gitu ya. Nah, kita anggap saja atau kita asumsikan atau kita misalkan ya. Misalkan solusi dari B ini adalah bahwa B itu sama dengan Y0 dikali eksponen ini K2 ya. K2T. Nah, ini. Jadi tinggal kita masukkan dB per dt-nya ini nanti akan jadi Y0 DE min K2T per dt tambah E min K2T kali DY0 per dt gini ya. Terus ditambah K2, B-nya kita ganti Y0 E pangkat min K2T sama dengan K1 dikali A-nya kita masukkan aja ini. Jadinya A0 E min K1T. Nah, ini ya. Habis itu ini bisa nih diturunkan nih jadinya Y0 ini ada minusnya, minus K2. Oh, udah beres. Nah, segini aja ya. E pangkat minus K2T ditambah ini E pangkat minus K2T DY0 per dt yang ini plus K2 Y0 E pangkat min K2T ini sama dengan K1 A0 E pangkat min K1T. Nah, teman-teman lihat di bagian ini minus Y0 K2 E pangkat
minus K2T sama K2 kali Y0 kali E pangkat min K2T. Ini kan plus, ini min. Ini sukunya sama nih. Berarti mereka cancel out, saling menghilangkan ya. Sehingga di sini kita tersisa E pangkat K2T dy0 per dt sama dengan ini ada K1 A0 E pangkat K1T. Ya, kita pindah ruas saja. Ini jadinya dy0 per dt akan sama dengan K1 A0 kali E pangkat K2 min K1T. Nah, gini. Tinggal kita pindah ruas ya dt-nya ya. Kita lanjutkan di sini aja. dy0 sama dengan K1 A0 E K2 min K1T dt. Wah, cukup panjang juga ternyata ya. Integralkan aja 0 ke T. Nah, ini Y0 kan di sini ya. Secara logika, kalau misalkan pada T sama dengan 0, harusnya B ini nggak ada. Berarti 0 gitu kan. Berarti Y0 otomatis 0 pada T sama dengan 0. Kalau pada T sama dengan T ya udah kita misalkan Y0 aja. Jadi kita punya sekarang Y0 ini sama dengan, ini kita punya K1 A0 per, ini kan diintegralin ya, jadinya ini ada K2 minus K1-nya di bawah sebagai penyebut. Terus dia jadinya E kalikan T, ya jadinya E K2 min K1T gini. Terus minus, kalau T-nya dimasukin jadinya kan 0 ya. T sama dengan 0, 0, E pangkat 0, 1. Nah, ini dia solusinya. Solusi untuk Y0 ya. Berarti pada akhirnya B ini nanti kita akan dapatkan sebagai Y0-nya, Y0-nya ini berarti K1 A0 per K2 min K1 terus dalam kurung E pangkat K2 min K1T minus 1 dikali E pangkat minus K2T. Nah, ini kita keep dulu ya. Oke, ini untuk solusi yang B. Sekarang kita lanjut untuk solusi yang C. Berarti kita tinjau persamaan 3. Oke, tinggal pindah ruas ya. dt ke kanan, B-nya diganti ini. Cukup nggak ya? Kita cek dulu. Berarti ini dc per dt sama dengan K2 K1 A0 per K2 min K1. B-nya kan ini ya. Ini K2-nya berasal dari sini. Nah, ini kita ubah aja. Kita masukkan aja ke sana. Jadinya K2-nya ini hilang. Jadi ada min K2. Oke. Ini berarti adalah E pangkat min K1T dikurangi E pangkat min K2T. Nah, kayak gini. Terus T-nya pindah ke sana, jadi DC ini nanti akan jadi, langsung aja kita integralkan ya. Kita integralkan itu, wah ini panjang ya, kita ini aja deh. Pindah ke space yang lebih luas ya. Nih. Tadi kita udah dapat DC per DT ini kan sama dengan K2 K1 A0 per K2 min K1 dalam kurung E pangkat minus K1T dikurangi E pangkat minus K2T gini ya. Tinggal nih DT-nya kita pindah
ke sini. Gitu ya. Integralin aja. 0 C, yang ini berarti 0 T. Kenapa batas C-nya 0? Karena C pada kondisi awal itu adalah 0 nilainya, kan gitu. Ya sudah, ini berarti C. Yang ini kita tulis saja konstantanya masih K2, K1, A0 per K2 min K1. Nah, terus untuk yang ini diintegralkan jadinya E pangkat minus K1T per minus K1 gitu ya. Ya benar, minus K1. Atau minusnya kita ubah ke sini, minus. Terus plus 1 per K1. Oke. Habis itu yang belakang jadinya minus, jadinya plus. Oh ya, plus. Per E K2T K2 minus, ketemu minus lagi. Oh ya, minus berarti ya. Minus 1 per K2. Nah, ini kurang lebih ya. Bentukannya seperti ini. Ya, tinggal kita masukkan aja berarti ya. Ini kan disuruh mencari C nih, poin A nih. Masukin aja angka-angkanya. K2-nya adalah 0,9, 10 pangkat min 2, K1-nya 1,2 kali 10 pangkat min 2, A0-nya adalah 0,2 per K2 minus K1. K2 minus K1 itu K2-nya ini, K1-nya ini berarti minus 0,3 ya. Kali 10 pangkat min 2. Ini dalam kurung minus K1-nya 1,2, 10 pangkat min 2. Eksponen minus 1,2 kali 10 pangkat min 2 kali T-nya 30. Ini minus, plus 1 per K1 1,2, 10 pangkat min 2. Terus ditambah, ini seper K2 0,9 kali 10 pangkat min 2. Panjang sekali ya ini ya. Habis itu ininya E pangkat minus 1, bukan 1, ya 0,9 10 pangkat min 2 kali 30 menit dikurangi per 0,9 kali 10 pangkat min 2. Nah, ini dia. Panjang sekali ya. Kita masukkan kalkulator, mudah-mudahan cukup kalkulatornya. Pertama konstantanya dulu, 0,9 kali 1,2 kali 0,2 kali 10 pangkat min 4 dibagi minus 0,3 kali 10 pangkat min 2 dikali dalam kurung minus seper eksponen minus ini jadinya 0,012 gini aja ya, dikali 30 ini dibagi 0,012 ditambah 1 per 0,012 terus tambah, wah nggak cukup ini, nggak cukup ya, kacau. Ya sudah, kita ini dulu deh, kita hitung dulu konstantanya ya. Ini konstantanya minus 7,2 kali 10 pangkat min 3, kita catat dulu.
Ini berarti C sama dengan minus 7,2 kali 10 pangkat min 3 dikali, nah bagian ininya. Kita hitung lagi. Pakai kalkulator ya. Ini kita punya minus eksponen minus 0,012 kali 30 bagi 0,012. Oh, atau ini kan penyebutnya sama nih. Ya udah kita tambahkan di sini aja satunya. Nah, gini bisa. Terus habis itu di sini ada tambah eksponen juga, eksponen minus 0,009. Nah, gini ya. Dikali 30. Ini karena juga penyebutnya sama, ya udah kita masukkan ke sini. Kita satuin penyebutnya ya. Oke, bismillah. Ketemu. Nah, ini minus 167,76. 167,76. Nah, tinggal berarti konsentrasi C saat 30 menit atau setelah reaksi berjalan selama 30 menit. Ini tinggal kita kalikan ya. Ini dikali minus 7,2 kali 10 pangkat minus 3. 1,208 atau 1,2 aja ya. Nah, ini molar. Nah, jadi ini pertanyaannya adalah berapa konsentrasi C pada saat reaksi berjalan 30 menit, berarti sekitar 1,208 molar. Jika konsentrasi awalnya si A adalah 0,2 molar gitu. Tapi ada yang aneh. Kenapa ada yang aneh? Kan konsentrasi awal A kan 0,2 ya. Terus kenapa C-nya 1,2? Kenapa lebih dari 0,2? Wait. Saya cek dulu ya perhitungannya, apakah ada yang salah. A few moments later. Oke, setelah saya hitung lagi tadi, ternyata salah dalam menghitung bagian ini ya. Nah, ini dia kalau masukin kalkulator. Yang tadi ada salah ketik bagian mana gitu, jadi angkanya beda hasilnya. Tadi kan minus 167,76. Nah, ini ternyata setelah saya hitung lagi hasilnya adalah minus 1,0975. Kita ganti ya. Nah, ini berarti ini otomatis konsentrasinya beda juga nih. Nah, ini tinggal kita kalikan dengan minus 7,2 kali 10 pangkat minus 3. 7,9 kali 10 pangkat min 3 atau 0,0079. Nah, ini dia. Nah, berarti make sense. Dia lebih kecil daripada konsentrasi awal A. Seperti itu. Nah, ini baru poin A udah panjang ya ternyata ya. Kita lanjut ke poin B. Tentukan waktu yang diperlukan agar konsentrasi B maksimal. Oke. Syarat konsentrasi B maksimal berarti kan dB per dt harus sama dengan 0 kan gitu ya. Di poin sebelumnya, kita udah lihat nih dB per dt kan K1A min K2B kan itu ya. B-nya adalah ini. A-nya adalah ini gitu kan. Ya, jadi kita tinggal substitusikan aja ya yang tadi ya. Kita substitusikan aja. Kalau dB per dt sama dengan 0, tadi kan dB per dt ini adalah K1 kali A minus K2B. Nah, ini kalau sama dengan 0, ini kita gabungkan gitu ya. Berarti ini akan sama dengan 0
sama dengan K1A min K2B atau K2B sama dengan K1A. Nah, yang B sendiri tadi kan solusinya adalah ini ya, K1A0 per K2 min K1 dalam kurung, ya ini ya, cukup panjang rumusnya, kita tuliskan saja. K1A0 per K2 min K1 dalam kurung kita tuliskan sebagai ini aja, eksponen minus K1T minus epsilon K2T. Nah, gitu juga boleh. Nah, sama dengan K1 dikali solusi dari A tadi kan adalah A0 eksponen minus K1T. Nah, gini ya. Oke. Nah, kita tinggal operasikan aja. K1-nya coret, gitu kan. Apalagi nih yang bisa dicoret nih? Nggak ada ya. Atau langsung saja kita pakai shift solve aja kali ya. Bisa nggak ya? Semoga bisa lah. Ini ada K2. K2 itu adalah 0,009 kali A0-nya tadi 0,2 dibagi nih K2 dikurangi K1. Berarti 0,09 dikurangi 0,12. 0,012 berarti 0,003 gitu kan. Minus tapi ya. Dalam kurung eksponen 0,012 T dikurangi eksponen pangkat minus K2-nya 0,009 T sama dengan A0-nya adalah 0,2 dikali eksponen 0,012 T. Nah, ini berapa T-nya nih? Kita pakai shift solve aja. Nah, nanti kita tulis di sini ya hasilnya. Berapa menit. Nah, ini kita masukkan. Berarti 0,009 dikali 0,2 dibagi minus 0,003 dikali dalam kurung, semoga cukup ya, eksponen minus 0,012 X, T-nya kita misalkan sebagai X, terus dikurangi 0, eksponen angkat minus 0,009 T sama dengan 0,2 dikali eksponen minus 0,12 X. Nah, oke. Save, solve, kita misalkan kita tebak aja T-nya adalah 1 jam gitu ya, berarti 60 menit. Biar kita hitung sendiri. Ini langsung ketemu ya. 95,89 menit. 95,89 menit. Nah, berarti waktu yang diperlukan agar konsentrasi B mencapai maksimal itu adalah 95,89 menit. Poin B beres. Sekarang kita lanjutkan ke poin C. Tentukan konsentrasi B jika konstanta laju reaksi K1 sama dengan K2 sama dengan 0,8 kali 10 pangkat min 2 per menit. Oke, konsentrasi B ya. Tadi kan dB per dt gini kan. Sama dengan K1A minus K2B. Nah, ini nilai K-nya ini sama nih. Nilai K-nya sama berarti kita misalnya sebagai K gitu aja ya. Ini bisa kita tulis ulang jadinya dB per dt plus KB sama dengan KA.
Terus kita misalkan solusinya adalah B itu sebagai Y0 E pangkat minus KT gitu ya. Berarti ini nanti kita akan masukkan jadinya Y0 minus K epsilon KT tambah D0 per DT tambah K Y0 E pangkat minus KT sama dengan K dikali A nya tadi ketemunya nanti akan jadi A0 kali E pangkat minus K1T. Tapi kan K1 sama dengan K2 ya, berarti K gitu aja. Ini lihat, nih saling cancel out, ini sama ini. Hilang, terus habis itu tersisa E pangkat minus KT D0 per DT sama dengan K kali A0 E min KT gini ya. E pangkat minus KT ini kan saling menghilangkan juga ini. Hilang berarti D0 per DT ini akan sama dengan K kali A0. Tinggal pindah-pindah jadinya D0 kita dapatkan K kali A0T. Ini ya. Nah, ini beres nih. Kalau T-nya 0, berarti ya 0-nya 0 juga gitu kan. Oke, kita dapat y 0-nya sehingga kita bisa menemukan hubungan antara B dengan T yang sebenarnya yaitu K kali A0 kali T tinggal kali eksponen ini. Ini dia. Ya, gini ya. Beres nih. Tentukan konsentrasi B jika konsentrasi laju reaksinya ini kan. Nah, ini sebenarnya tinggal dimasukin aja tadi ya. Tinggal dimasukin aja. Mungkin maksudnya konsentrasi B maksimum gitu ya. Konsentrasi B maksimum. Berarti kalau konsentrasi B maksimum berarti kan dW per dt sama dengan 0 nih. Berarti kita punya Ka sama dengan Kb. K-nya coret. Berarti konsentrasi A harus sama dengan konsentrasi B. A-nya adalah A0 eksponen KT. B-nya yang ini. K kali A0 kali T eksponen KT gini kan. A0-nya coret. Terus habis itu E pangkat min KT ini coret juga. Berarti 1 sama dengan K kali T. Berarti nilai T-nya harus seper K. K-nya adalah 0,8 kali 10 min 2 atau 0,008. Ini adalah T-nya. Nah, kalau itu T-nya, maka tinggal kita masukkan ke sini nih, nilai T ini kita masukkan ke persamaan B. Sehingga gimana bentuknya? Kita tuliskan aja di sini. Jadinya K-nya ini B maksimum, berarti K-nya 0,008 dikali A0-nya 0,2 kali T-nya adalah seper 0,008 dikali E pangkat minus K-nya 0,008, T-nya adalah seper 0,008. Coret, coret, ini coret, ini coret. Nah, tersisa 0,2 kali E pangkat minus 1. Nah, berapa tuh? Saatnya menggunakan kalkulator ya. 0,2 dikali E pangkat minus 1. 0,0736. 0,0736 molar. Gitu ya. So, kalau K1 sama dengan K2, 0,8 kali 10 min 2, maka konsentrasi B maksimumnya itu adalah
0,0736 molar. Kayak gini nih. Oke, mungkin sekian dulu ya untuk pembahasan soal kali ini. Ini satu soal sudah cukup panjang ya. Thank you sudah menonton. See you on the next video. Dah.